Surat juga bukan hanya ditulis untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai penguat hubungan antara dua orang yang sedang menulis surat masing-masing. Berikutnya, some useful expression. Beberapa ekspresi yang berguna untuk kita menulis sebuah surat. Yang pertama adalah gratitude. Itu artinya adalah rasa bersyukur. Jadi itu adalah bersyukur. Nah, contohnya apa? Di situ bisa dibaca I'm just feeling the thank you for. Saya menulis ini untuk berterima kasih kepada apa misalnya di situ. Terus ada it was very kind of you too. Itu adalah sangat baik untukmu karena apa? Di sini ada terima kasih untuk apa misalnya. Terus yang terakhir adalah saya sangat bersyukur atas. I'm very grateful for. Yang berikutnya ada giving advice. Coba baca Mbak. Yang mulai satu. Well, I thought about here and maybe. Terus bahasa di bawahnya. Well, I thought about it, and if I were you, I would. Aku sudah memikirkannya, dan jika aku jadi kamu, aku akan. Nah, dia memberikan sebuah saran bahwa kalau aku ini nanti kampirnya, aku akan ngapain karena bla bla seperti itu. Terus berikutnya, have you thought about? Pernahkah kamu berpikir tentang? Terus berikutnya, in your last letter, di surat kamu yang terakhir, kamu mengatakan kamu tidak terlalu yakin ingin masuk di jurusan apa? Course of action to take. I suggest saya menyugestikan bahwa bisa itu adalah beberapa bentuk dari giving advice atau memberi apa? Memberi saran. Advice itu artinya saran.
Terus di dalam surat itu ada juga yang diisi dengan delivering good news. Good news itu artinya apa? Berita baik. Ya, bagus. Terus yang pertama adalah contohnya, I'm sure you will be happy to hear that. Saya yakin kamu akan senang mendengar hal itu. Terus kemudian, by the way, did you know that? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu? Katanya. Bisa dilanjutkan dengan kalimat-kalimat tertentu yang kalian inginkan. Terus OMG, apa artinya? Oh my God, katanya. You will never guess what happened. Kamu tidak akan pernah menduga apa yang terjadi. Terus berikutnya, I'm totally ecstatic to hear about. Saya sangat tertarik mendengar apa misalnya. Terus berikutnya, I was happy beyond limits to read that. Saya sangat senang. Beyond limits itu artinya melampaui batas. Ini bisa disebut sebagai yang namanya istilah beyond limits. Jadi dia sangat senang banget to read that, untuk membaca itu. Nah ini bisa ditulis dulu buat nanti contohnya belajar, bisa ditulis dulu. Jadi di dalam surat itu ada banyak yang bisa diisi. Ada yang namanya good news, ada yang namanya giving advice, ada yang namanya apa tadi? Yang di awal banyak. Gak usah ditulis semua, satu atau dua aja udah cukup, karena ekspresi nggak apa-apa. Bagus. Pertama contohnya, I'm sorry but I have to tell you that. Saya minta maaf. Cuma saya harus bilang padamu bahwa, nah ini bisa dimasukkan sebuah 2 sampai 3 buah kata yang bisa menyambung kalimat ini. Itu sugesti dirimu sendiri, mau masukin apa bisa di situ. Terus berikutnya bad news, I'm afraid there's no way to avoid it. Berita buruk, saya takut. Cuman saya tidak tahu bagaimana cara avoid itu menjauhinya. So here it goes. So here it goes ini bisa dibilang sebagai apa dia? Idiom. Jadi idiom di dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai istilah. Jadi di dalam bahasa itu nggak cuma ada bahasa tersirat, juga ada bahasa yang tidak tersirat atau bahasa yang memiliki arti yang tersembunyi, yaitu disebut sebagai idiom. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang bingung maksudnya apa? Kalau bingung tanya lah. Bapak mau keluar bentar. English is great news. I'm sure you will do it. Good. I have to great news. Ini nanti lah. Coba jelaskan lagi Pak. Apa itu good news dan apa itu bad news, dan jelaskan contohnya seperti apa. Coba Mas ya. Good news tadi apa? Berita yang baik. Contohnya seperti apa dia? Dia mengungkapkan bahwa apa? Bahwa ada sesuatu yang bagus. Nah, terus berikutnya bad news. Maksudnya apa? Itu berita buruk yang tidak ingin didengar. Bisa. Tadi tuh. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada lagi. Di dalam surat itu ada lagi bisa dimasukkan maksud-maksudnya. Ada yang namanya asking for help sama apologizing. Nah, asking for help-nya ada yang tahu apa artinya? Meminta bantuan, meminta bantuan ya. Jadi di surat itu bisa dituliskan bahwa seseorang ini minta bantuan kepada si penerima surat. Contohnya seperti apa? Seperti ini. I wonder if you could help me. Saya wonder itu kayak saya berpikir bahwa kamu bisa membantu saya. I wonder if you can help me. Terus berikutnya, I hope it's not too much to ask about. Saya berharap saya tidak meminta terlalu banyak. Tapi dia nanti ngomong, dia mau minta bantuan apa. Terus berikutnya, I wonder if I could ask you a favor. Saya berpikir apakah kamu bisa memberi saya sebuah bantuan. Bisakah kamu? Tujuh. Di sini ada lagi, bisa dimasukkan 2 sampai 3 kata yang kalian mau sebutkan apa misalnya. Misalnya adik mau minta tolong apa misalnya. I wonder if I could ask you a favor. Could you help me to find my pen? Gitu. Bisakah kamu membantu saya menemukan pulpen saya? Seperti itu. Contohnya bisa seperti itu. Terus berikutnya, apologizing apa? Dari kata sorry ini bisa kita tebak apologizing ini maksudnya apa? Minta maaf. Meminta maaf. Maaf. Bagus. Situ apa contohnya? Coba Mas baca Mas. Yang nomor 1. I would like to apologize for. I would
like to really Apologize. apologize for Terus berikutnya. I'm so sorry that Terus berikutnya. or are not do not Enough. us the kind I have given you what I went to say. How sorry I am for. Sorry for. Nah, yang nomor satu itu artinya apa? I would like to apologize for. Apa maksudnya kira-kira? Ayo. Kira-kira aja ditebak apa maksudnya. Kalau dari judulnya tadi sudah paham. Apologizing adalah ungkapan meminta maaf. Nah, jadi bisa diartikan seperti ini. I would like to apologize. Saya ingin meminta maaf untuk. Nah, apa itu misalnya disambung. Terus berikutnya, I'm so sorry that. Saya sangat minta maaf atas katanya. Apa? Bisa disambung lagi. Words are not enough. Kata-kata tidak akan cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah saya berikan, tapi saya ingin mengatakan betapa saya meminta maaf. Nah, bisa. Itu. Terus berikutnya, kita akan bicara ini ditulis dulu. 2 sampai 3 aja, jangan semuanya dulu. Tulis dulu. Contoh, buat belajar. Ingat ya, ini bukan maksudnya semua judul ini digabung dalam satu surat. Itu enggak. Jadi di dalam beberapa judul yang sudah Bapak kasih lihatkan itu bisa kalian gunakan sesuai fungsinya. Misalnya kalian mau apa? Niatnya menulis surat itu mau asking for help kah, atau got into kah, atau Good news. apa ya, good news kah, atau mau bad news kah, isinya bisa. Jadi tergantung penggunaannya seperti apa. Jangan digabung semua. Kalian asking for help di situ juga, apologizing di situ juga, semuanya dong. Nanti suratnya kepanjangan. Benar-benar. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang apa? Tentang structure tadi. Nah, di sini ada yang namanya structure of personal letter. Struktur dari surat personal itu ada 8. Yang pertama adalah sender address, place where you are writing. Sender's place ini maksudnya apa? Alamat dari si pengirim. Sender's address, alamat pengirimnya. Jadi di mana kamu menulis suratnya ini POV bahwa Anda adalah seorang penulisnya, bukan penerimanya. Jadi pertama sebelum nulis surat itu harus tahu dulu ada di mana si penulisnya ini. Terus berikutnya apa? Tanggalnya. Di sini ada contohnya Jakarta, August 23rd, 2014. Sometimes it is omitted. Terus berikutnya, greeting usually start with the word dear. Sambutan biasanya dimulai dari kata dear. Terus berikutnya, followed by the name of the recipient and the ends with a comma, dear Hiroshi. Ini contohnya seperti ini. Nanti ada lagi contohnya, teksnya nanti ada. Boleh kan? Terus berikutnya apa? Berikutnya ada yang namanya introduction di dalam personal letter itu. Jadi apa maksudnya di situ? This is the opening of a letter. Ini adalah pembuka sebuah surat. It is usually in the form of greeting. Biasanya berbentuk sebuah sapaan seperti misalnya how are you? Sometimes you may refer to a previous letter. For example, as you asked in your last letter, I'm going to tell you about bla 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 bla. Jadi ini yang ini tadi maksudnya apa? It is usually in the form of greeting such as bla bla bla. Sometimes you may refer to a previous letter. Biasanya kamu merespon kepada surat sebelumnya. Jadi contoh kalimatnya saat kalian merespon surat sebelumnya itu seperti apa? Seperti ini, as you asked in your last letter, seperti yang kamu minta di surat kamu sebelumnya. I'm going to tell you about. Saya akan bicara tentang. Nah, itu bentuk responnya seperti itu. Terus berikutnya apa? Body of the letter. Bagian sebuah surat. Nah, ini adalah main part. Main part itu apa? Main part itu adalah isinya. Isi dari surat itu apa? The main part of the letter includes the message. Dimasukkan sebuah pesan
yang penulis ingin katakan kepada penerima suratnya. Jadi isinya itu apa yang mau dikatakan kepada si penerima surat. Terus berikutnya adalah closure. This is where reader usually say something to the end of the message. Ini adalah bagian penutup, bisa dibilang sebagai bagian penutup di akhir sebuah pesan. For example, bye now. Terus berikutnya complimentary clause. A short expressions before signature. Ekspresi sebelum tanda tangan. Signature itu artinya tanda tangan. It ends with a comma. Diakhiri dengan koma. Misalnya, for example, best regards, comma, sincerely yours, comma, bisa juga. Terus yang terakhir adalah apa? Yang paling penting dari sebuah surat itu adalah apa? Nama. Lihat di bagian bawah. Biasanya apa? Tanda tangan. Tanda tangan. Nah, tahu tuh. Nah, jadi ada 8. Kalau menulis personal letter itu ada 8 hal. Ini bukan cuma buat personal letter, cuma buat surat-surat bentuk seperti apapun, biasanya memakai struktur seperti ini. Berikutnya Pak. Nah, ini yang tadi Bapak bilang contohnya. Hearts of Oak. Masalah? Nah, ini dia parts of personal letter. Ini yang tadi Bapak bilang yang kalian masukkan alamat itu ada dalam heading atau date, tanggal dan hari. Terus berikutnya adalah, nah ini tadi yang di slide sebelumnya yang kita bilang bahwa dear siapa atau kayak sambutan buat orang penerimanya itu bisa disebut dengan salutation dia. Nah, ini lagi. Yang nomor 3 ini apa? Body. Ini tadi seperti yang Bapak ada bilang yang tentang isinya itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam bagian body, part body-nya. Terus yang berikutnya adalah bagian closing yang tadi Bapak bilang. Itu ada di bagian closing. Di situ ada love, your friend, and etc. Terus yang terakhir apa? Nah, ini dia. Tanda tangan. Signature beserta namanya. Rin Yong di sini. Ini ada namanya. Rin Yong. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan lah dulu. Kalau ada yang nggak paham kah atau cara apa menulis isinya itu seperti apa? Nah, mungkin pertanyaannya gini lah Pak, gimana kita caranya bikin isi yang sebanyak itu? Nah, ini dia. Isi yang banyak atau sedikitnya tergantung sama apa yang mau kamu tulis. Kalau kamu ingin menjabarkan panjang lebar, ya otomatis suratnya jadi panjang. Nah, ini bagian ini ya, Bapak bilang. Yang tadi yang gua catat tadi adalah yang greetings bukan yang bad news, good news itu masuk di dalam yang mana itu kira-kira? Body. Nah, iya bagus, masuk di dalam body. Jadi sini bisa yang tadi yang ada beberapa itu yang sudah Bapak lihatkan, bisa dimasukkan ke dalam body-nya. Jadi dia isi. Body. Oh, stiker dapat. Nah, ini udah habis nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Iya, kalau nggak tahu ini betul. Orang nggak tahu ini semua. Kita tidak semua kan? Banyak yang mau dibilang. Nah, ini apa? Nah, misalnya, I'm just writing the thank you for. Saya menulis untuk berterima kasih atas bisa seperti itu. Terus, it was very kind of you too. Sangat baik atasmu. Sangat baik apa yang kamu lakukan atas. Nah, apa? Jadi for sama to itu hampir mirip ya artinya. Untuk sama atas sama aja. Untuk nggak beda sama. Ini tadi I'm very grateful for. Saya sangat bersyukur atas. Ini sama ya. Gratitude sama grateful itu sama. Dia expression untuk bersyukur atas apa? Sesuatu. Oi. Tanya aja. Giving advice itu memberi saran.
Bahasa itu artinya salah. Jadi should not itu itu agak rumit lah. Itu masuk dalam penulisan grammar di situ. Itu disingkat. Harusnya tulisannya seperti ini. Harusnya gini lanjutlah. Tapi disingkat. Karena dia ada bentuk yang namanya bahasa Inggris informal, bahasa Inggris yang biasa-biasa aja. Nah, oleh ini bahasa Inggris yang sebenarnya, dia bahasa Inggris yang pakai hakikatnya yang sebenarnya. Kalau yang itu udah enggak lagi. Nah, ini apa? Ini artinya adalah kalau kita pisah, ini adalah harus, seharusnya, atau lagi di sini bisa seharusnya. Jadi should itu bisa harus dan seharusnya. Sama kayak have itu bisa artinya punya atau harus, bisa juga. Nah, di sini ada not. Jadi harus kalau ditambah tidak, ya harus kan? Nah, I should took it. Misalnya pen, yang sederhananya. I think you should took that pen. Saya pikir kamu seharusnya tidak mengambil pulpen dia. Gitu nah. Jadi bisa diartikan seperti itu. Bisa kita pakai contoh seperti ini. Ini bisa nanti ya buat latihannya diisi aja sendiri apa mau diisi dengan ya apa bagus lah. Saya suka yang nanya biar tahu. Terus berikutnya apa lagi? Nah ini ini tadi good news sama bad news sudah paham lah. Good news adalah berita positif. Good. Asking for help. Tadi apa? Asking for meminta. Coba apologizing tadi. Nah ini apa? Meminta maaf. Apologizing. Masuk ke strukturnya tadi kayak ini tadi. Ada 8 nih di ini diingat lah. Kalau yang ada HP di foto aja boleh. Karena kalau foto foto nanti dikirim ke grup. Apanya? Amin. Nanti kirim ke grup. Mau. Soalnya ini penting lah, nanti ada tugasnya gimana. Tapi ini gampang lah. Maju aja dulu udah. Abal-abal ini. Nah, ini contohnya Dear Jasmina, hi, how are things going? I took back from my vacation in Alaska. I had a really great time. Saya baru saja kembali dari liburan di Alaska. Nah, saya sangat menikmati waktu-waktu yang menyenangkan dengan my family, dengan keluarga saya. Pertama, we flew on Delta Airlines. Kami terbang menggunakan Delta Airlines dari Los Angeles ke Vancouver, Kanada. It was so cool, itu sangat keren. My mom had to get all of us kids passport. Ibu saya harus memberikan kami paspor untuk anak-anak and stuff like 4 months dan barang-barang untuk 4 bulan karena Kanada adalah negara yang sangat luas. Kami menghabiskan malam di Vancouver dan kami pergi menggunakan kapal di hari berikutnya saat makan siang. Nah ini apa? Ini jenis surat apa dia? Dia baru pulang dari liburan yang dia bilang gitu. Ini kabar baik. Nah, dia gampang lah. Good news. Yes, man. The first ship was humongous and spectacular. Kapalnya besar dan spektakuler.